Kisah bijak para sufi. 4 harta ajaib. Konon, 4 orang darwis suci tingkat kedua bertemu dan bersepakat untuk mencari harta yang memungkinkan mereka mengabdi pada kemanusiaan. Keempat darwis itu telah mempelajari segala ilmu dan percaya bahwa melalui kerjasama itu mereka bisa mengabdi dengan lebih baik. Mereka saling berjanji untuk berjumpa kembali 30 tahun kemudian, pada hari yang ditentukan itu, mereka pun berjumpa kembali. Darwis pertama membawa tongkat ajaib dari utara jauh dengan mengayunkannya, orang bisa sampai ke tujuan dalam sekejap. Darwis kedua, dari barat jauh, membawa topi ajaib, orang yang memakainya bisa dalam seketika mengubah diri menjadi orang lain sesuai keinginannya. Darwis ketiga, dari pengelanaan dan pencariannya di timur jauh, membawa cermin ajaib, dalam cermin itu bisa terlihat setiap bagian bumi yang dikehendaki. Darwis keempat, mengembara di selatan jauh, membawa pulang piala ajaib, yang dengannya segala penyakit bisa disembuhkan. Kemudian, para darwis itu menatap ke cermin untuk mencari sumber air kehidupan. Dengan meminum air itu, usia mereka bisa cukup panjang untuk mempergunakan harta tersebut demi kemanusiaan. Mereka berhasil menemukan mata air kehidupan itu, lalu terbang ke sana dengan tongkat ajaib, dan meminum air itu. Kemudian, para darwis itu sembahyang, untuk melihat siapakah orang paling membutuhkan pertolongan mereka. Dalam cermin, muncul wajah seseorang lelaki yang hampir meninggal. Lelaki itu berhari-hari perjalanan jauhnya dari tempat mereka. Keempat darwis itu segera mengayunkan tongkat ajaib dan terbang, dalam sekejap mata, menuju rumah orang sakit itu. "Kami tabib kenamaan," kata mereka kepada seorang lelaki di gerbang, "yang mengetahui bahwa tuanmu sakit. Bolehkah kami masuk dan menyembuhkannya?" Ketika orang sakit itu mendengarkannya, ia meminta agar para tabib itu dibawa masuk ke kamarnya. Tetapi ketika orang sakit itu menjumpai mereka, ia meronta-ronta, seperti diikat dengan tali. Mereka pun diusir, dan seorang pelayan menjelaskan bahwa lelaki itu membenci para darwis dan menganggapnya musuh. Mereka pun mengubah rupa dengan memakai topi ajaib itu, dan sekali lagi menemui orang sakit itu. Kali ini para darwis diterima dengan baik sebab penampilan mereka memang seperti tabib. Segera setelah lelaki itu meminum obat dengan menggunakan piala ajaib, tubuhnya menjadi lebih sehat daripada sebelumnya sepanjang hidupnya. Ia sangat gembira dan karena ia kaya, kemudian menghadiahi para darwis itu sebuah rumah. Mereka pun tinggal di rumah itu, dan setiap hari mereka pergi ke tempat yang berbeda, mempergunakan perlengkapan ajaib masing-masing untuk kebaikan umat manusia. Namun, pada suatu hari, ketika darwis lainnya sedang keluar, sekelompok prajurit datang dan menangkap darwis yang membawa piala penyembuh itu. Raja di negeri itu mendengar perihal tabib agung itu, dan memerintahkan agar ia dibawa ke istana untuk mengobati putri raja, yang menderita suatu penyakit aneh. Darwis itu diantar ke sisi tempat tidur sang putri, dan ia memberinya obat yang biasa diminumnya, tetapi diberikan dalam piala khusus itu. Namun, upayanya gagal. Memang, ia biasanya lebih dahulu mencari tahu cara pengobatan yang tepat dengan melihat ke dalam cermin ajaib. Karena putrinya tak kunjung sembuh, raja itu pun memerintahkan agar sang darwis dipaku pada tembok. Darwis itu minta diberi kesempatan untuk berunding dengan kawan-kawannya. Tetapi sang raja sudah hilang kesabarannya dan yakin bahwa darwis itu hanya mencoba menipunya agar bisa kabur. Ketika ketiga darwis lainnya sampai di rumah, mereka melihat pada cermin ajaib untuk mencari kawan mereka itu. Melihat darwis yang satu itu dalam bahaya, mereka cepat-cepat terbang dengan tongkat ajaib. Mereka berhasil menyelamatkannya tepat pada waktunya. Tetapi, mereka tak dapat menolong putri raja itu, sebab piala itu hilang entah kemana. Meskipun mereka memiliki perlengkapan ajaib, dibutuhkan waktu 1000 tahun lamanya untuk memulihkan kekuatan ajaib piala itu. Semenjak peristiwa putri itu, keempat darwis tersebut memutuskan untuk menolong umat manusia secara diam-diam. Dan menampilkan kesan bahwa semua hal ajaib yang terjadi bisa dijelaskan lewat akal budi. Legenda ini menyerupai banyak cerita dari timur tentang benda-benda ajaib, yang sering dijumpai dalam cerita-cerita rakyat. Beberapa kalangan menganggap kisah ini merujuk secara tersamar pada klaim bahwa Yesus atau Nabi Isa tidak mati di salib. Kalangan lain percaya bahwa kisah ini mengacu pada 4 teknik yang dimiliki oleh tarekat-tarekat Darwis Timur Utama dan gabungan mereka di bawah Naqshbandi di India dan Khurasan.
Penjelasan Sufi yang lebih lazim adalah bahwa pekerjaan darwis terdiri atas 4 elemen yang keempatnya harus dilakukan bersama secara rahasia. Cerita ini dinukil dari Idris Shah, Tales of the Dervishes, diterjemahkan Ahmad Bahar menjadi harta karun dari Timur Tengah. Kisah bijak para Sufi. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.